Jenengan minta pendampingan saya enggak semua? Mohon maaf Pak. Bapak mau masuk ke sini menyampaikan pendapat dan mohon maaf, tidak ada surat kepada kami. Kita terima dengan baik, tapi kita terima warga Desian. Di sini kira-kira ditolak atau diterima gitu kita aja? Kita terima, tapi kita tidak terima, nggak ada urusannya saya dengan LSM Tampera. Dia minta pendampingan saya, Pak. Saya nggak ada urusan dengan LSM Tampera. Saya juga nggak urusan sama Anda. Ya udah kalau gitu Anda silakan keluar. Ya udah, kita keluar aja. Kita lihat nanti perkembangan. Unjuk rasa tolak regrouping SDN Gesikan diwarnai ketegangan antara Ketua DPRD Purworejo dengan LSM Tampera. Ratusan masyarakat dari Desa Gesikan, Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo, lakukan aksi unjuk rasa untuk menyampaikan nasib puluhan pelajar SDN Gesikan karena terkena regrouping di kantor DPRD Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Kamis tanggal 15 September tahun 2022. Para demonstran yang tiba memakai kendaraan roda 4 itu mulanya disambut baik oleh para pimpinan DPRD Purworejo. Selanjutnya bubarkan diri seusai terjadi pertengkaran di antara Ketua DPRD Purworejo dengan Ketua LSM Tampera yang mendampingi warga. Kehadiran mereka itu sebetulnya mempunyai tujuan untuk sampaikan keberatan atas peraturan regrouping SDN Gesikan yang hendak dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Masa disambut oleh jajaran pimpinan DPRD Purworejo yaitu Ketua DPRD, Dion Agassi Setiabudi, dan beberapa wakilnya, Fran Suharmaji, Klik Ardani dan Wakil Ketua Komisi 4 Muhammad Abdullah dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo Wasid Diono. Ketua DPRD Kabupaten Purworejo, Dion Agassi Setiabudi umumkan, pihaknya sudah menanti dan menerima warga Desa Gesikan yang hendak menanyakan masalah peraturan regrouping sekolah. Dia mempersilahkan masa menunjuk 10-15 perwakilan untuk masuk gedung DPRD untuk bermusyawarah. Keadaan mulai memanas saat Dion Agassi minta orang yang masuk dari perwakilan warga adalah masyarakat Gesikan. Ketua LSM Tampera Sumakmun dan anggotanya yang mendampingi warga tidak dibolehkan masuk sebelum memberikan surat kuasa pendampingan. Adu mulut di antara Dion Agassi dan Sumakmun berlangsung lumayan lama. Dion yang tidak menerima Sumakmun tanpa memberikan surat kuasa, dijawab oleh Sumakmun yang menjelaskan surat kuasanya ketinggalan di rumah. Sumakmun bersikeras jika kuasa pendampingan dapat dilaksanakan dengan lisan. Pembicaraan terus berjalan, dan masyarakat pada akhirnya menolak masuk gedung DPRD apabila Ketua LSM Tampera tidak diperbolehkan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Kepala Desa, sedaya warga masyarakat Gesikan yang sudah hadir ke kantor DPRD kami. Kami ucapkan selamat datang ke kantor DPRD Kabupaten Purworejo. Bapak Ibu yang kami hormati, monggo kita hari ini menyampaikan aspirasi secara tertib, secara damai, secara santun. Niki setuju nggih? Kita sepakati dulu. Jadi hari ini kita semua di DPRD akan mendengarkan keluh kesah Bapak Ibu, tapi kita minta hari ini penyampaian aspirasinya secara tertib. Cocok nggih? Bapak Ibu, daripada nanti di sini kita tidak bisa diskusi lebih jauh, nanti kami minta perwakilan dari warga Gesikan sejumlah 10 orang untuk masuk bersama kami, kita diskusi bersama-sama. Bapak Ibu yang diharapkan seperti apa nanti bisa disampaikan. Ngoten nggih? Ini Bapak Ibu ada yang mau orasi disampaikan dulu di sini atau enggak? Untuk perwakilan.
Coba Pak Lurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak DPRD, Ketua DPRD Purworejo, Bapak Dion Angkasi bersama tim. Untuk Bapak Kepolisian, Bapak Markotip, Pak Biudi dan yang lain yang saya sangat banggakan. Perkenalan kami, saya dari LSM Tampera diminta untuk mendampingi warga Desa Gesikan berkaitan dengan adanya regrouping yang menurut hemat kami ini belum belum waktunya menurut saya kan gitu. Karena setelah kami kaji di lapangan, sosialisasi yang seperti apa itu tidak mencerminkan bahwa dinas pendidikan itu pintar kan gitu. Artinya sosialisasi itu semacam itu ketika kita bicara masalah dasar hukum dan sebagainya nanti kita sampaikan di Dewan kan gitu. Mudah-mudahan nanti Bapak Dewan bisa membantu kami dalam upaya untuk membantu anak-anak ini berkaitan dengan SK. Mohon maaf, SK itu mestinya harus memenuhi dua aspek hukum. Satu, tidak boleh berlawanan dengan undang-undang di atasnya. Kedua, berkaitan dengan penerapan di lapangan itu harus sesuai dengan keinginan warga masyarakat seperti itu. Ketika itu dilanggar, SK itu boleh dicabut, boleh ya? Siap untuk dicabut? Siap untuk turunan bupati? Siap untuk turunan ke dinas? Terima kasih. Nah, itu apa yang disampaikan oleh teman-teman. Saya terima kasih sekali Bapak dari kepolisian yang dari pagi sampai siang selalu mengawal kami dengan tertib sehingga kami bisa berjalan dengan lancar. Saya ditelepon berkali-kali di rumah, sudah diposisikan seperti ini, luar biasa. Khusus dengan Bapak Kapolres dan jajarannya, saya terima kasih sekali. Ini luar biasa, kami disambut luar biasa. Pak Dewan menyambut kita juga luar biasa. Kami terima kasih sekali. Begitu dulu ya Pak ya. Nanti saya akan bantu untuk memperjuangkan nasib anak-anak kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar Pak. Mohon maaf, ini saya tanya dulu Pak. Ini LSM dari mana Pak tadi Pak? Tampera. LSM Tampera hadir di sini sebagai apa nggih? Yang mendampingi kuasanya. Ada nggak surat kuasanya? Gini Pak, ada. Mana? Surat kuasanya ada. Mana surat Bapak kuasanya? menanyakan gitu. Oh iya? Betul? Loh, Bapak bukan warga Gesian, urusan kami dengan warga Gesian Pak. Gini Pak, ini dari kemarin sudah minta bantuan kami. Ini saya akan uji dulu jenengan. Kalau kuasa atau apa boleh terbuat, lesan boleh nggak? Surat kuasanya mana? Kuasa lesan boleh nggak? Loh, Ini Bapak banyak sebagai orang-orang apa? loh. Loh, Bapak kuasa lisan sebagai apa? Pendampingnya dia. Loh. Jenengan minta pendampingan saya nggak semua? Nah, mohon maaf Pak. Betul. Bapak mau masuk ke sini menyampaikan pendapat dan mohon maaf, tidak ada surat kepada kami. Ya. Kita terima dengan baik, tapi kita terima warga Gesian. Di sini kira-kira ditolak atau diterima gitu Kita aja. terima, tapi kita tidak terima, nggak ada urusannya saya dengan LSM Tampera. Dia minta pendampingan saya Pak. Saya nggak ada urusan dengan LSM Tampera. Saya juga nggak urusan sama Anda. Ya udah kalau gitu Anda silakan keluar. Ya udah, kita keluar aja. Kita lihat nanti perkembangan. Betul. Begini bapak-bapak semuanya, Ini kita lihat begini. kita terima warga Gesian. Bapak Ibu, mohon maaf. Kepala DPRD aja nggak punya aturan. Kan gitu. Begini Bapak Ibu, tenang dulu semuanya. Masyarakat bisa tertib. Ya tenang dulu. Bapak Ibu semuanya tenang dulu. Anda saya sudah baik. Bapak Ibu tenang dulu. Saya udah pakai emosi seperti itu. Nggak boleh gitu. Bapak Ibu kita terima. Pak Kades mana? Coba sini Pak Kades. Saya ngomong dengan Pak Kades. Sini Pak Kades. Kita terima Pak Kades. Tapi saya minta yang masuk semua warga Gesian. Saya tidak terima warga di luar Gesian. Ini kaitannya dengan regrouping SD Gesian Pak. Betul nggak? Dari Gesikan Pak ini Pak. Pendamping dari Gesikan. Kita butuh hukum Pak. Nanti sudah dibohongin. Kita nggak akan bohongin Pak Lurah. Nanti kita minta masuk Pak Lurah dan warga Gesian masuk. Orang pintar cuma bohongin ya? saya. Ini kan gimana seperti ini.
sudah kita selesaikan di tempat lain sudah. Kan gitu kan? Ya. Setuju Pak? Gak apa-apa, aspirasi sini tidak diterima gak apa-apa. Kita naik besok ke pusat, ke provinsi gak apa-apa. Kita bukan tidak Saya menerima. jelas, Pak. Kami silakan masuk. Silakan masuk. Gini Pak, saya sebentar. Mohon maaf, mungkin Pak Dion tidak kenal saya, enggak apa-apa. Kan Ini gitu. bukan masalah kenal Bukan, tidak kenal, Pak. diam dulu, Ini sebentar bukan dulu, masalah Pak. kenal tidak Diam kenal. dulu. Tapi saya tercatat di Kesbangpol, Pak. Untuk mendampingi setiap Saya warga ada paham, masalah. Bapak boleh Kan masuk. gitu tuh. Kita minta surat kuasanya Bapak. Iya, tadi saya bilang, Pak, kalau ketinggal gimana? Ini tadi saya harus mengondisikan anak di lapangan. Dari kemarin kan kita juga udah bawa toh, Pak. Loh, Bapak hadir katanya sebagai kuasa. Kuasa itu Saya kan tanya dibuktikan sama melalui Bapak, surat kuasa. fungsi LSM itu apa, Pak? Saya tanya, Pak. Loh, Kalau betul, Bapak jadi Bapak ketua pendamping. dewan, fungsi LSM apa? Bapak kita terima, pendamping Iya. warga kita terima. Saya Tapi fungsi kita minta LSM itu untuk masyarakat, bukan? Loh, kita minta legalitas Bapak, Pak. Nah, saya berdiri di depan masyarakat semua kok, ada semua kok. Gimana? Apakah saya jasa ini saya dibayar? Tidak, Pak. Tidak ada. Gitu loh. Sepersen pun, satu batang pun tidak ada saya, Pak. Saya untuk masyarakat saya. Bapak Ibu, begini. Bapak Ibu dari GSIA jangan mau kemudian diprovokasi oleh LSM. Kita terima, silakan. Loh, Bapak mengadu saya dengan warga kok. Bapak mengadu saya dengan warga kok. Saya tahu dari kemarin, Pak. Ini orang nggak bisa mimpin ini gini. Nanti kan Purworejo antum lebih. DPR itu wakil rakyat. Iya, kita wakil jalan, makanya juga kita terima, silakan masuk. Kata-katanya kok rakyat. Pak Lurah, silakan warganya masuk Pak Lurah. Kami minta 15 orang boleh, tapi kita minta orang tua wali, warga yang punya kepentingan di GSIAN. Komite silakan masuk, Pak Lurah silakan masuk. Gini, Pak. Kita terima, Pak. Gini, Pak Dion. Kita bukan menolak aspirasi, enggak. Pak Ketua DPRD, tunggu sebentar di sini. Saya akan ke kantor saya dulu. Boleh nggak? Di sini? Boleh, silakan. Saya akan ngambil legalitas. Loh, Boleh saya nggak? sih boleh, Pak. Boleh. Saya sampaikan kita cuma butuh legalitas. Ya artinya apa? Kalau ini supaya efektif, diketahui semua ini ada. Bapak silakan ambil surat Ketika dulu. Ada masyarakat yang meminta bantuan, kita tercatat di Kesbangpol seperti itu. Loh, apa salah saya? Kita tidak menyalahkan, enggak, Pak. Bapak enggak salah. Apakah saya tidak boleh untuk Boleh. membantu mereka? Boleh. Aspirasi mereka? Boleh, kita Hah? minta legalitasnya. Boleh kok ngusir, Pak? Loh, Kita nggak mau legalitasnya usir loh, jelas Pak. kok. Kita nggak mengusir warga. Silakan warga masuk. Saya nggak mengusir warga, Pak. Bantuan ini, Pak. Artinya LSM itu apa, Pak? Tanya balik. Lembaga swadaya masyarakat. Saya paham. Kami Ya. perbolehkan, Bapak. Hah? Kita perbolehkan, tapi kita minta legalitasnya, Bapak. Pak. Tunggu lagi diambil di Ya kantor. silakan diambil sekarang. Lagi perjalanan. Ya. Itu kita udah menyampaikan. Nah, yang Bapak kita- silakan tunggu legalitas. Kami minta warga perwakilan masuk, silakan. Ini gini, Pak. Kalau ini nanti kalau ini apa? Ini aja, Pak. Ini nunggu kita dulu, Pak. Ya. Tolong nanti ditunggu dulu, saya akan ambil dulu. Masa jauh, Pak? Jenengan tidak apa memperlihatkan pemimpin yang baik. Ini saya jauh, saya bilang ketinggalan. Saya susulkan kan bisa, Pak. Loh, saya itu udah ketemu mereka baru kemarin, Pak. Diminta Iya, saya tolong paham, baru Pak. kemarin, Saya Pak. terima kasih Bapak Saya bilang mendampingi. Anda dibilang saya maju gimana itu? Bapak, saya tidak mengusir warga. Tadi Bapak bilang nggak ada Anda urusan yang dengan... provokator Loh, Bapak begitu. bilang nggak ada urusan Anda yang dengan... provokator begitu penyampaiannya loh. Tadi saya bilang Kita tegas, silakan Bapak Ibu warga GSIAN. Kalau mau menyampaikan pendapat silakan, Pak. Ini saya tanya. jangan jangan bilang apa mentang-mentang orang besar, jangan, ini masyarakat. Kedaulatan rakyat, Pak. Betul, Pak. Anda tahu Kedaulatan nggak? rakyat Kalau maka kita 30 terima. hari tidak belajar, itu kira-kira melanggar perlindungan anak nggak? Saya tanya. Melanggar. Oke, kalau ini tidak melayani dengan baik kita pulang. Kan gitu, nggak apa-apa, gitu loh. Pak, kita mau menerima, yang mau kita pulang kan Pak ini, Pak. Kamu yang ngusir. Saya nggak usir jenengan semua. Silahkan, saya minta warga GSIAN perwakilan masuk, ditunjuk boleh kok. Dia perwakilan Boleh. bisikan.
Saya mau tanya Pak, ini Bapak anaknya sekolah di Gesian enggak? Bapak komite bukan? Bapak komite bukan? Nah, Bapak sebagai LSM kan? Makanya kita minta suratnya. Kalau ada suratnya boleh masuk Pak, kita terima. Nanti ada ketinggalan kan jauh, Pak. Apa enggak ada di apa namanya? Makanya begini, saya minta perwakilan warga masuk dulu. Masuk dulu perwakilan warga. Bapak suratnya masuk nyusul boleh, Pak. Begini, perwakilan masuk, kita nggak usah mulai dulu nunggu bapaknya suratnya datang. Kita tunggu, Pak. Tapi kalau nunggu surat, ini warga semua minta supaya masuk. Kita minta perwakilan, Pak. Semua yang nggak ada warga. Bisikan sudah punya wakil. Sudah punya wakil, bisikan. Kalau tidak diterima, berarti masyarakat bisikan masuk. Apa gunanya kita wakil? Kita minta wakil untuk mendampingi. Kalau nggak boleh masuk semua, apa gunanya kita punya wakil? Bukan masalah nggak boleh, Pak. Ini kan tentu ruangannya terbatas. Terima kasih, bisikan pulang. Hei, matur nuwun, Pak. Saya beri catatan, Pak. Kita terima, Bapak Ibu, kami sekali lagi minta persilakan perwakilan Gesian masuk. Silakan perwakilan Gesian masuk. Masa kan orangnya kalau jauh, orangnya mendampingi Pak. Ini yang agar ketika nanti kita uji ya itu masalah hukum karena aspek itu secara yuridis ketika menterlantarkan anak ini bisa tahu ya undang-undang 35 itu aja anak-anak kita ini kan kita ekspos sekarang kan gitu tuh karena apa mereka udah faktanya seperti itu tidak ada perlindungan sudah ditelantarkan nah, itu seperti apa coba? Kalau ini saya bawa dulu. Kalau nanti ada saya takut seperti apa? Saya bisa bicara sampai ini orangnya tersendiri bersungguh. Saya kan kemarin makanya saya langsung tempat itu. Sudah dino. Sekarang nanti saja. Kalau Orang ganggu ini Pak ya Pak. Pendidikan anak guru nih. kalau di sini tetap seperti ini jangan dihabisin Pak. Mereka kalau dia enggak akan. Ini kamu lakukan Mbak. Sini cilot. Iya, karena barusan kan ada miskomunikasi bahwa kita namanya mendampingi begitu banyak masyarakat. Ketika saya menyampaikan bahwa surat kuasanya tertinggal dan sebagainya, ya, atau saya cuma juga menyampaikan bahwa kan bisa kuasa lesan, kan secara gitu. Hukum pun ada namanya kuasa lesan. Nah, saya tanya sama masyarakat ya, tadi toh bahwa benar nggak bapak-bapak semua minta kuasa ke saya untuk mendampingi, kan
teman-teman udah tahu semua kan iya, tapi kan ternyata dewan yang seharusnya mengerti betul. Dan namanya kita kan tidak ada biaya-biaya apapun untuk saya. Sepersen pun kami tidak pernah ada namanya biaya untuk puasa dan sebagainya. Tadi sempat dewan itu bicara apa Pak? Dewan itu seakan-akan membenci LSM Tampera, kan gitu. Belum sudah seperti itu dan belum tidak sebagai figur yang humanis bahwa dewan itu mestinya sebagai wakil rakyat, apapun aspirasinya ditampung dulu. Saya tahu juga rakyat kan gitu toh. Mau masalah saya bukan kan dia memilah-milahkan warga kalau seperti itu dok. Ini warga Gesikan, ini warga mana, itu memilah-milahkan, sedang aturan kan untuk seluruh Indonesia kan gitu. Pak, tadi ada pengusiran ya Pak ya dari Ketua DPRD ada pengusiran ke kita, ke saya. Dengan gimana dengan ya saya tidak terima dengan cara pengusiran seperti ini. Saya malah rakyat malah diusir. Gedung itu milik siapa? Milik rakyat, bukan milik dia. Kita itu milik rakyat, kedaulatan tertinggi ya rakyat ini kan gitu. Dan saat ini hasilnya gimana Pak? Ya kita sementara nanti akan saya koordinasikan kembali dengan rekan-rekan, upayakan nggak juga di sini aja nggak masalah kan gitu. Namanya kita tempuh upaya kemanapun nggak masalah. Kalau sini nggak nerima ya sudah kan gitu toh. Karena mereka mempercayakan ke kami kan gitu. Seperti itu. Tujuannya ke sini apa? Ya untuk audiensi, untuk menyampaikan keluhan masyarakat bahwa ini udah 1 bulan loh, 1 bulan sudah tidak sekolah. Ini mohon maaf, ini pemerintahan Purworejo berkaitan dengan perlindungan anak bagaimana? Biar bisa dilihat Undang-Undang 35 2014 tentang perlindungan anak. Ketika anak itu tidak diperlakukan dengan baik tentang pendidikan dan kesehatan, itu jelas melanggar undang-undang tersebut. Kan gitu. Nah, makanya ini harus hati-hati menyikapi anak. Biar ketahuan Pak Jokowi, Pak Dinas Pendidikan, Menteri Pendidikan, dan dinas yang terkait apapun, inilah wajah Purworejo seperti ini, cara menerima aspirasi masyarakat seperti ini gitu. Okay. Gantian guys dengan Pak Kades Pak. Ya. Pak, kondisi anak-anak di SD Gesikan saat ini gimana Pak? Ya, kondisi anak-anak SD di Gesikan itu dari tanggal 31 sampai sekarang tidak ada bapak ibu gurunya yang mengajar. Anak-anak tetap masuk sekolah? Tetap gitu? masuk sekolah. Tapi nggak ada guru? Tidak ada gurunya. Harapan Bapak apa? Ya, harapan saya ya dari Dinas Pendidikan utamanya, mohon dengan sangat untuk betul-betul untuk melihat anak-anak saya itu terlantar itu seharusnya bagaimana. Saya mohon dengan sangat kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Purworejo untuk meninjau kembali adanya regrouping SD Negeri Gesikan ke Paitan itu jelas untuk sosialisasi pada waktu itu tidak sesuai di lapangan, sehingga tetap mayoritas warga masyarakat Desa Gesikan itu tetap menolak adanya regrouping. Bukan berarti tidak patuh dengan program negara dari pemerintah, tapi tetap patuh, tapi harus betul-betul adanya sosialisasi di lapangan harus sesuai sehingga masyarakat bisa menerima. Pak, dari awal sosialisasi 2020 itu ada kalimat yang begini dari Bapak pembicara sosialisasi ya, itu SD negeri yang kurang dari 60 muridnya berturut-turut selama 3 tahun itu bisa direkrup karena tidak akan mendapatkan bantuan BOS begitu. Jadi gini ya. Jadi orientasi pemerintah di sini itu orientasinya itu uang. Karena menyebutkan dana BOS, PIP, KIP dan sebagainya. Tapi tidak melihat permasalahan anak dulu. Ini perlu dicatat sama teman-teman ya. Ini berkaitan dengan dana BOS dan sebagainya, akhirnya anak-anak terlantar. Ini kan seperti itu, sosialisasi. Karena penyampaian adanya dana BOS dan sebagainya mengganggu kinerja para guru. Tapi tidak memperhitungkan masalah anak. Kan seperti itu. Ya, mohon ini minta teman-teman untuk ini bisa dibantu seperti kembali itu. ke Pak Kades ya. Pak, betul pihaknya dengan itu minta bantuan LSM Tampera dalam persoalan ini? Betul. Betul ya Pak. Nah, kaitannya dengan persoalan saat ini Ketua LSM Tampera Nyun Sewu diusir oleh Ketua DPRD, sikap jenengan seperti apa? Ya, saya menyayangkan Ketua Dewan itu kan wakil-wakil dari masyarakat, intinya masyarakat Purworejo ya seharusnya apa yang mau
dibicarakan apa yang menjadi tujuan warga masyarakat Desa Gesikan itu ya tolong agar diterima. Jangan langsung kita di halaman langsung ditolak ya. Kangge niku wong Jawa kayane kesantunane sing kurang. Jadi saya bisa menambahkan dikit ya. Saya bisa menambahkan dikit ini terkait dengan masalah menterlantarkan anak ini ya. Ini kan seharusnya tanggung jawab siapa? Apakah itu tanggung jawab LSM? Kita kan gitu. Ini kan tanggung jawab pemerintah mestinya. Kenapa LSM membantu pun teman-teman tadi tahu semua saya diusir kan seperti itu. Dikira saya malah mengadu domba. Kan ya lucu. Sedang dia pejabat-pejabat ini adanya masyarakat yang mengalami seperti itu tidak ada tindakan apapun. Ketika kita bantu malah disalahkan. Seperti apa kan gitu. Nah mohon untuk dibantu ya teman-teman seperti itu ya. Oke, ya. Sorry. Menanyakan hal itu. Jadi begini, sebenarnya hari ini itu kita mengagendakan itu pertemuan kita undang perwakilan dari komite dan kepala desa. Kemudian hari ini tiba-tiba Bapak Ibu datang ke sini pun kita terima, Pak. Kita terima dengan senang hati. Makanya alangkah sayangnya kalau kemudian Bapak Ibu dari komite, dari kepala desa sudah jauh-jauh sampai ke sini kemudian kita tidak bisa menyampaikan aspirasi diskusi dengan saya. Makanya kami minta kita diskusi bersama. Kamu dipuntangi Pak. Sementara arah saya dari Gesikan ke sini itu kan tadinya bahasanya satu, kalau di sini kok istilahnya dewe-dewe kan kalau dibuatin kepenak Pak. Dibuatin dewe-dewe artinya begini Pak. Terkait dengan Gesian itu kepentingannya orang tua wali, murid, siswa ini juga kita tidak ingin Pak. Sudah mau banyak kita beban, bukan kita tidak terima warga Pak. Silahkan perwakilan. Terus lanjut. Mas Dian bisa dijelaskan Mas, ada sedikit keributan di DPRD ini? Wah, saya kira bukan keributan. Jadi begini Pak, ini yang saya klarifikasi, bukan kita tidak menerima. Bahkan saya diundang terkait regrouping Pak. Itu saya datangi desanya Pak. Saya diundang ke Gunung Teges karena mendengar siswa-siswa mogok, saya ke sana Pak. Nggak usah mereka datang, saya datang ke sana. Bukan berarti kemudian apalagi saudara-saudara kita sudah jauh datang ke sini kok nggak kita terima, ya nggak mungkin. Tadi Bapak Ibu semua juga dengar, kita persilahkan masuk. Cuman pertanyaan saya, kalau kemudian misalnya ada masalah di Gesikan, yang demo nanti orang Magelang, ini kira-kira benar atau enggak? Kemudian misalnya nanti ada masalah di Ngombol, yang demo nanti orang Beder, ini kira-kira pas atau enggak? Kalau memang dia mewakili warga, kan harus ada legalitasnya. Supaya semuanya clear kan gitu Pak. Kalau dia betul-betul ditunjuk mewakili orang tua wali misalnya. Tapi kalau kemudian kita biarkan, nah suatu saat ada permasalahan nanti di Pelawasan sini kok yang demo nanti orang Kutarjo, itu kan nggak pas Pak. Kita dengarkan, bahkan kita persilakan masuk, Pak Kades kita persilakan masuk, orang tua wali kita persilakan masuk, warga yang datang kita minta nunjuk perwakilan, kita persilakan masuk. Jadi bukan berarti kita DPRD menolak sama sekali, tidak. Ini kita terima dengan luar biasa dan justru kita sayangkan. Sudah sampai jauh-jauh dari Gesikan ke DPRD, ini kita terima mereka nggak mau masuk dengan alasan ada salah satu perwakilan LSM yang ditunjuk dari luar, kemudian mereka menolak masuk. Kita sebenarnya kita sayangkan.
Harapan kami tentu permasalahan regrouping ini saya sangat memahami. Bukan kemudian saya di sini memihak salah satu pihak, tidak, tapi saya sangat memahami dan justru kita ingin mendengar secara langsung dari warga Gesikan, dari orang tua wali, dari kepala desa Gesikan. Kita sangat ingin mendengar permasalahan tersebut. Tapi justru kita sayangkan ini mereka semua kemudian menolak masuk. Saya nggak tahu bahwa beberapa orang, tapi yang jelas kan tadi perwakilan yang ditunjuk. Ini kan salah satunya tadi Pak yang baju putih tadi itu kan mereka dari warga luar Gesikan. Kami minta tentu kita kalau memang ini yang ditunjuk sebagai perwakilan, entah itu kuasa hukum, entah itu juru bicara, ini kan harus ada legalitasnya. Loh, ini mereka datang ke lembaga, Pak. Kalau ke rumah saya terima, Pak. Loh, ini ke lembaga kan kita butuh legalitas. Surat. Artinya dia betul-betul mewakili warga orang tua wali dan orang tua siswa yang ada di sini. Itu harapan kami kan seperti itu. Karena tadi saya tidak ingin kemudian nanti di kemudian hari ada permasalahan misalnya di Butuh. Nah nanti yang demo orang Blora sana, ini kan repot ini kalau kita biarkan. Jadi untuk hari ini audiensi masih gagal ya Pak? Audiensi kita terima, ini mau kesini lagi Pak Lurah, mau ngobrol-ngobrol, silahkan Pak, kita terbuka. Jadi justru kita menyayangkan dengan insiden ini. Jadi begini, ini kan memang kemarin saya juga bersuara cukup keras terkait dengan regrouping secara pribadi bukan secara lembaga. Secara lembaga DPRD, rapat-rapat terkait dengan regrouping ini kajiannya sudah dilakukan jauh-jauh. Memang menyisakan banyak persoalan, tidak hanya di Gesikan. Banyak sekolah yang saat ini masih menyisakan persoalan. Dan bahkan saya sudah menyampaikan juga kepada dia. Ini untuk kemudian kita kaji. Bahkan kalau Bapak Ibu melihat jejak media, saya bahkan menyampaikan kalau memang masih menyisakan persoalan dan ini kemudian harus dipaksakan, ini saya minta ditunda, jangan dipaksakan. Itu boleh dicek, saya menyampaikan hal seperti ini. Saya bicara secara umum pada waktu itu. Ini gimana? Begini, tentu kita tidak bisa bicara kasus per kasus. Kita bicaranya secara umum karena permasalahan ini kan tidak hanya di Gesikan. Permasalahan ini ada di Gunung Teges, ada di Nampu, ada di Semono, dan banyak lagi. Nah ini justru kita minta, ayo kita cari duduk permasalahannya bersama-sama. Supaya kalau memang ini kemudian dipaksakan yang dirugikan adalah siswa, tentu kita di DPRD mendorong mencari solusi. Setelah ini kita lakukan penundaan, saya bukan bilang pembatalan, tapi penundaan. Kalau kemudian kita cari solusinya dulu, misalnya, dari segi muridnya yang entek, tapi tidak menerima siswa baru, kemudian dilakukan misalnya sekolahnya menginduk di SD yang sekarang regrouping, tapi kemudian nanti diadakan semacam gurunya yang ini salah satu opsi saja. Atau yang kedua, ketika di lapangan masih banyak permasalahan, ya jangan dipaksakan, kita tunda dulu musyawarah mufakat lebih jauh supaya ini tidak siswa-siswa ini tidak menjadi dari kebijakan. Pak dari Dewan sendiri sudah memanggil kepala dinas. Kita jauh-jauh hari bahkan sebelum regrouping dilakukan kita terus berkoordinasi. Tapi kemudian kan SK Bupati keluar, nah dari SK Bupati keluar itu saya sudah menyampaikan kalau memang ini kemudian masih banyak persoalan di lapangan, ya harus dipaksakan. Dari awal kita artinya masalahnya kan keputusannya ini kan sekarang bukan SK DPRD. Artinya DPRD Pak Dewan menyediakan tunda. Kalau memang persoalan ini saya pribadi ya, bukan atas nama lembaga. Kalau memang masih banyak persoalan di lapangan, jadi ditunda dulu apa-apa. Jangan kemudian kita memaksakan sebuah aturan, tapi yang kemudian menjadi korban kan para siswa. Jadi bukan saya di luar tadi bukan saya menolak, enggak Pak. Justru kita hanya bicara dulu. Sebab saya kira kita sejalan kok pemikirannya. Nah makanya begini, karena itu kan aturan besar, kita harus taati. Salah satu opsinya yang tadi saya udah biarkan ini regrouping berjalan. Tapi kita cari solusi di jalan keluarnya. Misalnya kemudian SD-nya mengikuti SD yang sekarang regrouping, tetapi siswa yang kemudian
kalau saya bilang jangkauan wilayahnya susah, kemudian dari aspek geografisnya memang tidak memungkinkan bagi anak-anak untuk berangkat sekolah sendiri, itu kan bisa kita cari solusinya, entah itu kelas jauh dan sebagainya. Ya, terima kasih Pak Dene. Ketua LSM Tamperak DPD Purworejo Sumakmun mengaku kecewa dengan sikap Dion Agassi yang menurut penilainya kurang arif dilaksanakan pada warga yang ingin menyampaikan nasibnya ke wakil rakyat. Sikap Dion Agassi dianggap mendiskreditkan lembaga swadaya masyarakat LSM yang dalam masalah ini menemani kepentingan masyarakat. Dewan itu seolah-olah membenci LSM Tamperak. Dewan harusnya sebagai wakil rakyat apa saja aspirasinya ditampung dahulu. Saya juga rakyat, kan dia membeda-bedakan masyarakat jika semacam itu. Ini warga desa Gesikan ini masyarakat mana itu kan membeda-bedakan. Ada pengusiran juga ke kita, ucapnya. Sebagai warga sekaligus Ketua LSM Tamperak DPD Purworejo, Sumakmun merasa tidak terima dengan sikap Ketua DPRD Purworejo Dion Agassi yang dirasakan terlalu arogan. Selesai beradu mulut dengan Ketua DPRD Purworejo, Ketua LSM Tamperak DPD Purworejo Sumakmun mengaku kecewa dengan sikap Dion Agassi yang menurut penilainya kurang arif dilaksanakan pada warga yang ingin menyampaikan nasibnya ke wakil rakyat. Setelah gagal menyampaikan aspirasinya ke DPRD, akhirnya masa ke pendopo Kabupaten Purworejo guna menemui Bupati Purworejo Agus Bastian. Berhubung Bupati Purworejo tidak di tempat menurut informasi berada di Jakarta, warga desa Gesikan beristirahat sejenak di alun-alun Purworejo. Sumakmun dan warga ditemui Agus Widianto SIP MSI Kepala Kesbangpol Purworejo didampingi Agung Supriyanto SIP dengan pengawalan Kepolisian Polres Purworejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bapak-bapak dari kepolisian yang telah mengawal kami, tidak ada henti-hentinya, sangat respect terhadap permasalahan rakyat, kepada Bapak Agus Bapak ya, yang juga mendampingi kami, yang luar biasa mengawal kami atas dasar masalah rakyat. Tadi saya sudah berusaha untuk ke DPRD, hanya gara-gara surat kuasa saya itu ketinggalan. Ini biar teman-teman bapak-bapak tahu semua, bahwa tadi sudah saya sampaikan ke teman-teman media bahwa surat kuasa saya itu adik saya pulang langsung ngirimkan. Artinya saya tidak akan saya hanya ingin jadi kepala perwakilan daerah. DPRD itu harusnya memahami posisi. Tadi dari pagi saya ditelepon dari pihak-pihak kepolisian supaya mengondisikan lapangan seperti apa. Dari masyarakat, dari teman media, ketinggalan kok tidak ada toleransi buat saya.
apakah dia tidak memahami hukum? Kan gitu. Ketika itu ada kuasa namanya kuasa lisan ataupun kuasa tertulis, kan gitu. Ketika kita mau ada orang jatuh, apakah orang itu harus saya buat kuasa dulu untuk menolong? Kan nggak mungkin. Ya, itu harus dipahami biar pemerintah itu menata hukum yang baik, kan gitu. Ya, seperti ini. Ini contoh. Dari anak-anak udah sebulan, tidak ada gurunya. Ini diterlantarkan seperti ini. Seharusnya tanggung jawab siapa? Kan gitu. Saya mewakili anak-anak, saya malah dipersalahkan. Saya lembaga swadaya masyarakat. Gitu loh. Seharusnya kewenangan langsung itu mereka. Tidak ada disuruh, harusnya langsung bersikap, bertindak. Dilindungi anak-anak. Kan gitu. Ya. Jangan sampai seperti ini. Saya datang ke rumah DPRD, rumah rakyat kok ditolak. Itu ngerti tatanan hukum nggak orang seperti itu? Perlu diturunkan nggak? Nah, ini contoh kita di wilayah tatanan hukum Purworejo itu seperti ini. Jadi kita carut marut nggak karuan. Kan gitu. Rakyat datang dengan baik-baik, saya dampingi karena atas permintaan warga. Hanya gara-gara surat kuasa tertinggal kok ditolak. Kan lucu. Terus membedakan saya bukan warga Gesikan, tidak boleh masuk. Kan itu gimana, saya warga Purworejo. Ketuanya sama saya lahir duluan saya. Saya warga pribumi asli. Turunkan tuh DPR, turunkan ketuanya. Dia main mikir kan gitu. Jangan semena-mena rakyat. Ini dari tadi terlantarkan. Yang dikawal oleh Bapak Polisi terus yang luar biasa. Dari sini kita udah tahu bahwa Polres Purworejo luar biasa, oke? Nah, inilah contoh-contoh pemimpin yang baik. Contoh pengayom yang baik seperti ini. Ini Bapak Kesbangpol, Bapak Agus juga dari tadi mendampingi kita. Tolong ini. Dan saya juga minta bantuan seperti apa, upayakan untuk pendidikan anak seperti itu. Anak diterlantarkan, tahu undang-undangnya enggak? Nah, undang-undangnya ketika menterlantarkan anak itu pasalnya 35. Undang-Undang nomor 2014 terkait dengan perlindungan anak. Ini jelas anak udah sebulan tidak sekolah, tidak ada yang peduli dari pemerintahan. Begitu kita upaya untuk supaya anak-anak itu fasilitasi dengan baik, malah kita yang diusir. Itu pemimpin apa itu? Perlu diberhentikan enggak? Perlu diusir enggak? Perlu diturunkan enggak? Nah, itulah makanya ini juga ini kita soal Bapak Bupati. Bapak Bupati ternyata tidak ada lagi. Kemarin kita sudah sampaikan, kita agendakan bahwa kita akan datang ke kantor Bupati. Ternyata ini wakil-wakil rakyat Purworejo itu seperti ini. Tidak mencerminkan. Anak-anak sejumlah 66 orang tidak sekolah didiamkan. Mereka tidak tahu, tidak memahami, mereka pada menangis setiap hari. Ya, ada ibu-ibu mengatakan ini karena bukan anaknya, yang dia pikirkan bisnis, politik, tidak memikirkan warganya. Gaji yang ditambahkan gajinya. Dia tidak memikir, anggota dewan tidak berpikir, bupati tidak berpikir bahwa mereka digaji oleh kita untuk mengayomi kita, untuk melayani kita dengan baik. Ini contoh Bapak Agus, Bapak Markotip dari kepolisian dan dari pagi mengawal kita. Dari Polres Purworejo luar biasa. Kita apresiasi untuk Polres Purworejo. Ini hidup Kapolres, hidup Kapolres. Terima kasih. Ini yang dari mewakili dari Bapak Bupati tidak ada. Mana kan itu? Kita ini panas-panasan memperjuangkan anak. Saya sampai dibilang provokator. Ada anak terlantar kok provokator, otak di mana itu? Otak bejat. Otaknya bejat. Itu tidak benar. Saya diusir dari rumah rakyat. Rumah rakyat itu rumah siapa? Rumah kita semua. Kok malah diusir? Kan gitu loh. Itu pemimpin DPRD bersikap seperti itu pantas nggak? Perlu diturunkan nggak? Ya. Tolong, ini besok kalau ketika seperti ini kita harus bisa membantu pemerintahan yang baik. Kita tetap membantu pemerintahan yang baik, tapi ketika itu aturannya jelas.
aturan yang sesuai undang-undang kan gitu. Ketika dia maunya sendiri jangan diikutin. Gitu. Nah, ini berkaitan dengan ini saya terima kasih sekali kepada Bapak Polres Purworejo, dalam hal ini Pak Markotip diwakili dan Bapak Kesbangpol, karena saya terus terang sudah tertata di Kesbangpol. Pak Agus, boleh dicek kembali. Kok tadi menanyakan legalitas saya, padahal di situ juga ada Pak Agus yang tahu legalitas saya di situ. Kok ya lucu gitu loh. Apakah tidak ditelusuri? Lah ini karena orang pemimpin itu otaknya di mana kan gitu. Kan gitu. Sudah ada petugasnya, sudah ada Kesbangpolnya. Saya tercatat di situ. Nah seperti ini. Contoh, boleh dicek kembali legalitas saya. Saya legalitas Kemenkumham, pengesahan Kemenkumham, Kementerian Hukum dan HAM. Tidak main-main, kan gitu. Saya mewakili masyarakat semua. Tidak dibayar pun saya siap. Dimanapun, kan gitu. Ada yang bayar. Silakan uji kalau saya dibayar. Tidak ada. Saya hanya untuk kemaslahatan bersama. Siapa lagi yang bisa menata Purworejo? Kalau kita anak Purworejo yang dilahirkan di sini, kok tidak bisa nata dengan baik? Jangan sampai kita yang ada seperti ini, sudah tahu anak-anak sekolah, mandi dari pagi, anak kecil, senangnya bagaimana. Datang ke sekolah, tahu-tahu di sekolah tidak ada gurunya. Itu perasaannya bagaimana? Di sini lapor ke DPRD, ketuanya malah bersikap seperti itu dengan aparaturnya yang lain, kan gitu. Nggak pantas itu, kan gitu. Dia mikir siapa? Dia itu dibayar oleh kita. Kok malah bersikap mengusir yang membayar itu bagaimana? Kan gitu. Nah itu mohon untuk apa? Ini karena saya saking semangatnya untuk membantu masyarakat, tidak ada tendensi apa-apa. Untuk apa saya jadi provokator? Kan gitu. Untuk apa? Silakan dicek tentang kerjaan saya semua. Kan gitu. Bapak mungkin boleh tahu lah siapa yang pernah kuasa untuk bayar-bayar bagaimana itu kan. Silakan cek lah gitu loh. Artinya ketika saya membela masyarakat, sekelompok masyarakat seperti ini silahkan uji. Kan gitu. Saya sering menangani perkara hukum biasa. Kan gitu. Itu biasa. Tapi ketika saya bersentuhan dengan pemerintahan, ada nggak yang pemerintahan disentil sama saya? Terkait anggaran apapun ada nggak? Nggak akan ada. Itu loh. Jadi ini loh, saya tidak mau ini. Silakan. Dari dinas mana, ketika ada yang saya datangin, mana? Gitu loh. Belum mana ada. Artinya saya memang benar-benar ingin di Purworejo itu tertata hukum dengan baik. Seperti itu. Jadi mohon ini digarisbawahi semua. Ini demi anak-anak yang jumlahnya 66 orang. Diperlakukan seperti ini. Kita tadi dari rumah udah banyak yang luar biasa, nyewa mobil dan sebagainya. Untuk kita meminta bantuan kepada wakil rakyat. Ternyata diperlakukan seperti ini. Teman-teman tahu semua. Jadi saya sekali lagi terima kasih kepada Bapak Agus, Pak Markotip yang mewakili pihak kepolisian Polres Purworejo. Dalam hal ini sekali lagi saya terima kasih. Mungkin setelah ini kami akan pulang Pak. Kami akan tertib hukum. Kami akan jalanin aturan dengan tertib. Tidak ada anarkis apapun. Kita hanya menyampaikan aspirasi saja seperti itu Pak. Begitu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Penerus bangsa Pak. Menghargai apa yang disampaikan oleh panjenengan semua, gitu. Kami menghargai, kami bisa memahami, ya. Tetapi tadi Pak Mamun sudah sampaikan kalau misalnya nanti kembali tolong yang tertib, ya, jaga keselamatan panjenengan, keluarga anak panjenengan nunggu di rumah. Terus ya, ketika ingin menyampaikan lagi, mungkin mohon nanti Pak Mamun mungkin persurat lewat surat atau gimana ke DPR, ke Pak Bupati. Kami pun akan menyampaikan kepada Pak Bupati bahwa panjenengan menyampaikan aspirasi. Terima kasih Pak. Terima kasih. Hati-hati ya. Saya tambahkan lagi sebentar Pak. Ini habis ini kita akan upaya hukum atau upaya untuk musyawarah di tingkat provinsi dulu Pak. Saya akan sowan Bapak Gubernur, setuju? Setuju. Supaya apa yang menjadi keinginan warga yang terkait dengan permasalahan anak-anak bisa diselesaikan seperti itu Pak. Terus ini tadi saya sampaikan Pak Agus juga sudah tahu apa yang diinginkan tadi oleh Pak Dion sebagai ketua DPRD yang
tadi menginginkan surat kuasa. Ini adik saya tadi pulang karena tadi tidak ada yang di rumah, saya bingung toh. Saya sudah jelaskan bahwa apa tidak bisa dengan lisan dulu, nanti menyusul atau seperti apa, kok saklek begitu. Bang saya itu ya masyarakat Pak, gitu. Saya itu warga Purworejo dan saya sering menolong sesama seperti apa. Kok dia bersikapnya seperti itu, seakan-akan itu saya warga negara asing. Mohon maaf Pak. Jadi ini yang nggak harus disikapi dengan baik. Tadi Pak Agus sudah saya perlihatkan ya, dan tadi teman-teman sudah tak kirim ya surat kuasanya. Jadi jangan sampai ini jadi salah ini apa yang tadi saya sampaikan ini mungkin kurang jelas, tapi inilah nanti tak kirim semua ya. Ini tadi Pak Agus Hakim sudah saya kirim semua, Pak Agus sudah baca ya. Apa nomornya Pak Agus mana nanti tak kirim seperti itu. Nah itu kita buktinya ada. Kita bukan anak kecil yang membela orang itu tanpa dasar hukum. Nek kita ditanya mana surat kuasanya, mana surat itu kayak anak kecil gitu loh. Bahwa di belakang kita udah jelas bahwa itu minta bantuan kita. Masih menanyakan seperti itu padahal itu wakil rakyat. Malah dikatakan provokator gitu. Nah, itulah seperti itu. Pemimpin yang seperti itu adanya berpikir politik, berpikir nominal dan sebagainya. Saya nggak punya apa-apa, tapi saya bantu warga, kan gitu. Jadi nggak masalah. Saya dikatakan apa nggak masalah. Bagi saya yang penting, saya atas dasar apa? Mereka datang ke saya, hamba Allah, menurut keyakinan saya. Setiap yang datang ke saya, tidak boleh ditolak. Kalau ditolak, saya di yaumil akhir, saya yang dituntut. Betul. Bukan apa, mereka harus mengerti agama. Betul. Jangan seperti ini, ketika saya didatangin tamu. Tamu itu minta bantuan hukum. Apakah saya harus menolak? Tidak boleh. Karena yang datang hakikatnya siapa? Itu yang ngerti hukum, yang ngerti tingkat hakikat dan sebagainya. Kan gitu. Karena berkaitan dengan orang seperti itu, datang aja ditolak bagaimana kan gitu toh. Makanya kita harus besok memilih pemimpin yang baik. Oke? Oke Pak Yadi, terima kasih sekali Pak. Terima kasih Pak. Baca dulu semuanya. Tolong dikaji ulang Pak. Tolong dikaji ulang. Bantu Pak. Bantu Pak. Para pemimpin berada di mana kok? Ya, ini kebetulan sedang dinas luar, ya Pak Bupati sampai hari Jumat, ya para asisten ini di Majalengka terkait kunjungan kerja juga, sehingga ketika ada kegiatan ini secara mendadak kami koordinasi, ya kami dengan dinas pendidikan. Yang akhirnya tadi kami merapat ke DPRD, maksud kami biar jadi satu saja, ya, jadi nggak bola-balik karena memang substansi cuma satu, mereka kan menolak adanya rekrutmen. Kalau Pak Sekda tadi Pak Sekda ya ada acara kalau nggak salah di Sanjayain, ya, tentang kegiatan Depnaker itu. Ya. Tapi nanti dari aspirasi yang panjenengan terima ini, kami akan menyampaikan kepada pimpinan kami bahwa mereka tuntutannya seperti ini. Ini sebenarnya disayangkan ya tadi setelah sudah membawa surat kuasa ke sana lagi eman mumpung warga yang sudah di sini semua gitu, maksudnya saya timbang pulang lagi kan kasihan. Mereka tentunya sudah meluangkan waktu ya toh. Tidak bekerja, ya, buang waktu sampai sini akhirnya gagal kan kasihan. Yang paling terpenting kami menghargai maksud dari apa yang disampaikan oleh masyarakat, khususnya Desa Gesian Kecamatan Kemiri, ya, itu sebagai wujud ungkapan mereka agar ada semacam keberatan mereka itu dipikirkan. Gitu. Tetapi kan kita tetap harus mengikuti prosedur administrasi dan sebagainya sudah dilaksanakan oleh dinas. Terima kasih. Mik. Oke.